Salam sejahtera bagi kita semua. Good morning everybody. I want to introduce myself. My name is Francisca Sirait SPD. I am student of Professional Teacher Education, Bab 1 in year 2025. I am from Department Maritim Raja Ali Haji University. My number student 25 03 06 0388. In this opportunity, I want to take video about learning teaching in cook kitchen in SD 0917 Pasar Baru. Let us check it out. Good morning. Morning, morning,
Pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang apa, Nak? Yaitu tentang ruangan. Oke. Ruangan itu ada apa aja, Nak, di ruangan di rumah kita? Ruang tamu. Ruang tamu. Dapur. Kamar mandi. Kamar tidur. Ruang makan. Nah, itulah ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Nah, contohnya seperti kita tadi makan. Kita makan di mana, Nak? Di ruang tamu. Di ruang tamu. Apa bahasa Inggris ruang tamu, Nak? Dining room. Dining room. Iya, dining room. Nah, di sini ada ruangan-ruangan. Kamu perhatikan ya. Kamu perhatikan. Ya, ada ruangannya, Nak. Nah, kita akan membacakan nanti ruangan-ruangan yang ada di rumah kamu. Oke, yang ada di rumah kamu, Nak, ya. Ruangannya apa aja. Ini pelajaran kita minggu lalu. Kita sudah belajar tentang ruangan. Nah, sekarang kita belajar tentang aktivitas kita di rumah. Oke, Nak, itu ada ruang makan atau ruang tamu. Coba dulu. Ruang makan itu apa, Nak? Dining room. Iya. Ruang tamu. Coba follow me. Let us read together. Marilah kita membaca bersama-sama. Oke, follow me. Ikutin this ya. Living room. Once more again. Living room. Bedroom. Dining room. Kitchen. Bathroom. Garasi. Nah, itulah yang ada di ruang tamu. Atau yang ada di mana itu, Nak, biasanya? Di rumah kita. Siapa di sini yang mempunyai ruang tamu? Angkat tangannya. Ya, semua ada. Ada ruang tamunya di rumah, Nak? Ada. Siapa di sini yang ada ruang tempat kamar tidurnya? Kamar tidur? Iya, ada semuanya, Nak? Ada. Siapa di sini ada ruang makannya? Dining room? Ada. Siapa di sini yang ada kitchennya, Nak? Dapurnya? Ada semuanya. Siapa di sini yang ada bathroomnya, Nak? Kamar mandi? Ada. Siapa di sini yang ada garasinya? Semuanya ada di rumah. Ada garasinya, Nak? Nah, siapa yang ada garasinya? Iya. Nah, garasi itu adalah tempat penyimpanan
Oke, Amina. Oke, Miss tanya, where is the kitchen? Where is the kitchen? Di mana dapur? Coba Raja. Behind bedroom. Iya, di kamar mana nak? Sebelah one atau two? Kamar satu atau kamar dua? Kamar dua. Where's the kitchen? Iya, di kamar dua. Bisa katanya lagi. How is the room? Bagaimana ruangannya? Oke Raja. Clean. Apa itu clean? Bersih. Oke, yang kedua lagi misalnya. Ya, oke untuk Raja. Ini ada apresiasinya untuk si Raja hadiahnya. Oke, clap your hand, tepuk tangannya nak. Bahwa Raja bisa menjawab. Siapa lagi yang mau? Nah, oke nanti bisa turunkan tangannya. Misalnya lagi. Yang nomor 2-nya misalnya. Di mana? Apalagi misalnya ya, ruangan keberapa lagi ya? Oke, misalnya lagi situ. Where is the dining room? Di mana ruang makan? Siapa namanya? Oh, Rizky Aditya, coba sebutkan. You answer. Di mana ruang makan nak? Behind. Di belakang mana nak? Nah, ruang makan itu di mana? Coba kamu ingat dulu, di belakang mana nak? Benar dia di belakang. Dekat apa dia? Dekat kamar mandi kata siapa? Dining room dekat dia. Enggak, sedikit lagi adik. Bukan. Di mana nak? Coba. Hah? Di kamar mana? Salah. Siapa yang bisa jawab nak? Hah? Iya, dekat ruang tamu. Siapa yang jawab duluan? Coba bikin dulu bahasa Inggrisnya. Satu orang aja nak. Iya, behind living room. Bisa sih Aditya. Oke, Miss kasih untuk Aditya. Clap your hand. Tepuk tangannya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Misalnya lagi. Oke. Bagaimana ruangannya nak? Oke, ruangan. Coba dulu ruangan dining room itu yang bagaimana nak? Hah? Hah? Jangan bersih semua nak. Jangan bersih semua. Bagaimana ruangannya? Bersihnya yang lain. Hah? Kotor ruang tamu kalian nak? Coba kamu bayangkan dulu nak, ruang tamu itu, ruang makan itu dia bagaimana? Bagus, besar. Clap your hand, Wati. Siapa namanya? Rama. Oke, selanjutnya. Berapa orang lagi nih ya? 2 lagi diskusi ya, apresiasinya. Bagi yang bisa menjawab, bisa kami tanya lagi. Ya, where is the bathroom? Di mana kamar mandi? Behind, di belakang mana nak? Di mana?
ruangan yang ada di rumah. Nah, aktivitasnya. Oke, nah sekarang kita akan menonton video kita. Nah, apa yang kamu lakukan di dalam rumah? Kita lihat. Oke, nah coba kamu perhatikan dulu. Nah, ada di sini sebuah gambar. Kamu amati. Ya. Oke, open your book. Lihat bukunya, nak. Di halaman 35 sampai dengan 36. Nah, dari situ ada gambar. Oke, kita buka dulu bukunya ya, nak ya. Ada dia di halaman 35 sampai 36. Amati dulu, nak. Apa yang dia kerjakan di situ, nak? Kita disuruh ngapain? Number one, lihat dulu the picture one. Siapa di situ, nak? Ayah sedang ngapain? Tuh, nomor picture tuh, gambar 2. Picture 3. Picture berapa lagi nih ya? Tunggu. Oke, tunggu. Picture. Ngapain lagi nak situ, nak? Mandi. Terus habis itu ngapain lagi, nak? Terus? Dia belajar atau tidak belajar? Bagimu belajar, tapi lihat dulu, nak. Karena kamu belum tahu bahasa Inggris. Nanti kita akan sama-sama menontonnya. Paham ya? Oke. Selanjutnya picture 3. Picture 7. Memasak. Ibu dengan siapa, nak? Dengan Cici. Oke, picture 8. Cici dengan keluarganya makan. Makan apa itu, nak? Makan malam. Terus masuk lagi, nak. Siapa? Si Joshua dan Made. Ngapain, nak? Di mana itu? Di living room. Nah, itulah kegiatan. Kamu harus mengamati gambar itu. Setelah diamati, nak, baru kita melihat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Oke, please you listen. Dengarkan. Kembali lagi di Lulus Learning. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Inggris kelas 4, unit 4, Cici Cooks in the Kitchen. Karena materinya cukup padat, kakak membagi unit ini di beberapa video ya. Dan video kali ini membahas halaman 34 sampai Jadi lihat, nanti kamu tahu di situ 39. aktivitas dari Oke, yuk kita mulai. Lihat. Cici cooks in the kitchen. Cici cooks in the kitchen. Artinya Cici memasak di dapur. Iya. Jadi di aktivitas ini adik-adik akan belajar pola kalimat yang menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin. Oke, kita lihat beberapa contoh kalimatnya. Mr. Ilham reads a book in the living room. Pak Ilham membaca buku di ruang tamu. Joshua watches TV every Saturday. Joshua menonton TV setiap hari Sabtu. Cici sleeps in the bedroom. Cici tidur di kamar tidur. Nah, lihat. Jadi coba adik-adik lihat kata-kata yang diwarnai hijau di atas ya. Reads, watches, sleeps. Oke, nanti akan kakak jelaskan. Joshua takes a bath every day. Joshua mandi setiap hari. Jadi takes a bath ini satu rangkaian yang artinya mandi. Takes a bath, mandi. Mrs. Neneng cooks in the kitchen. Bu Neneng memasak di dapur. Cici doesn't study every evening. Cici tidak belajar setiap sore. Baik, mungkin adik-adik mulai bertanya, kenapa di kata-kata kerjanya ada
S, kemudian ada S, kemudian ada does, doesn't. Ini apa ya? Nah, ini akan kakak jelaskan ya setelah memberikan contoh kalimat-kalimat ini. Oke? Cici and her mother cook in the kitchen. Nah, lihat, Cici ngapain di situ? Cici dan mamanya memasak di dapur. Dapur, dia mau masak di dapur. Cici and her family having dinner every day. Nah, lihat. Cici dan keluarganya makan malam Makan setiap malam. Gimana hari. tadi dia makan malamnya, nak? Joshua and Made don't study in the living Nah, lihat room. di sini. Joshua dan Made Belajar tidak kan? belajar di Tidak belajar ruang katanya. tamu. Dengan siapa dia? Oke, sekali lagi lihat kata-kata yang diberi warna hijau Nah, di lihat bagian katanya. atas. Cook, Yang warna kemudian hijau. having Hijau. dinner. Ini having dinner, adik-adik tidak usah bingung. Ini variasi kalimat aja. Adik-adik lihat yang gambar pertama. Cook, kemudian don't study. Jadi don't study ini artinya tidak belajar. Jadi kalau adik-adik ada membaca kata-kata terus ada kata don't, itu artinya tidak. Kemudian doesn't juga sama artinya tidak. Ini akan kita jelaskan. Oke, kita lihat dulu kira-kira bagaimana pola-pola kalimatnya bisa seperti ini, ya. Tapi sebelumnya adik-adik harus tahu ada yang namanya subjek dalam bahasa Inggris ya. Subjek itu ada I, you, we, they, he, she, it. I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it ini untuk benda, hewan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya verb, kata kerja. Dalam satu kalimat ada subjek, ada verb. Verb disebut kata kerja. Seperti read, membaca, watch, menonton, write, menulis, cook, memasak, eat, makan, study, belajar, dan lain-lain. Oke, nah sekarang kita lihat pola kalimat yang tadi. Pola kalimat positifnya yaitu terdiri dari subjek dan verb. Oke, contoh. I watch TV every Friday. I watch TV every Friday. Saya menonton TV setiap hari Jumat. I watch. Subjeknya I, verbnya watch. TV ini objek, everyday ini kalimat apa maksudnya kata pelengkapnya. Tapi adik-adik fokus aja di I watch dan juga TV. Oke, jadi ingat subjek I, kemudian verb di sini watch. Contoh berikutnya, we learn English every week. We learn English every week. Subjeknya we, verbnya learn. We learn English every week. Kami belajar bahasa Inggris setiap minggu atau setiap pekan. Oke, lanjut. Pola kalimat negatif. Nah, pola kalimat negatif ini subjek do not plus verb. Jadi do not ini biasanya disingkat juga dengan don't. Jadi kalau adik-adik ada melihat don't, do not, ini mereka sama ya. Cuma dia dipersingkat aja menjadi don't. Contoh, I don't watch TV in the bedroom. Itu artinya tidak. I don't watch TV in the bedroom. Jadi subjeknya I, do not atau don't, kemudian verb watch. Ini sudah menjadi kalimat negatif. Oke, contoh berikutnya, we don't learn English on Fridays. Kami tidak belajar bahasa Inggris di hari Jumat. We, subjeknya, kemudian don't, and then kemudian verb, kata kerjanya adalah learn. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi
pola yang lain ya Pola untuk kalimat subjek positifnya. he, she, dan it. Nah, ini akan kami jelaskan. Subjek as verb as es. Ini maksudnya apa ya? Ada pakai es. Jika subjeknya he atau she atau nama orang seperti tadi Cici atau Joshua atau Made, maka tambahkan huruf s atau is setelah kata kerjanya. Contoh, Joshua Lihat, ada reads perbedaannya a itu book nak. every day. Ada pakai es, ada pakai Joshua tidak es. membaca buku setiap hari. Di sini read ada ditambahkan s di belakangnya. Oke, jadi untuk nama yang hanya jumlahnya satu dan itu bersifat suatu informasi yang menjelaskan bahwa dia melakukan kegiatan tersebut secara rutin ya, dan itu apa namanya habitnya dia, kebiasaan dia, maka kita pakai for. Oke, Joshua reads a book every day. Yang berikut, Cici watches TV every morning. Cici watches, dari kata watch ditambahkan es. Kenapa tidak s aja? Ini lebih ke aturannya ya, karena ada w, a, t, ch, ini huruf mati semuanya, makanya di sini harus ditambahkan huruf vokal ya, e dan s, jadinya watches. Maka di atas ini tadi disebutkan verbnya ditambahkan s atau is. Oke, jadi di kata kerjanya ini, kalau adik-adik mau menjelaskan suatu kegiatan dilakukan oleh orang-orang ini atau subjek-subjek ini, ya di kata kerjanya ada perubahan, yaitu dari read menjadi reads, watch menjadi watches, eat menjadi eats, write menjadi writes, dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Dan yang berikutnya kita lihat pola kalimat negatif. Kita lihat pola kalimat negatifnya masih dengan subjek yang tadi he, she, dan nama orang gitu ya. Subjek, does not, dan verb. Oke, subjek, does not, dan verb. Kita lihat di sini does not, ini juga biasanya disingkat doesn't. Doesn't. Oke, mereka sama. Nah itu Contoh, singkatannya ya nak. Joshua does not ya. read a book every day. Jadi cukup Joshua does not read, tidak perlu ditambahkan s lagi di belakang di belakang kata kerjanya. Kenapa tidak Jadi perlu, Kak? Joshua Karena does dia not read a book every Kalimat day. negatif. Oke, Kalimat yang negatif. itu Cici Tidak ada penggunaan does s. not watch TV Karena dia every menggunakan morning. kalimat negatif. Cici Lihat. does not watch TV every morning. Oke, seperti itu ya. Jika dirasa adik-adik ingin mengulang lagi ya pembahasan ini, bisa diputar lagi, diundur lagi penjelasan kakak sebelumnya ya, dan semoga bisa dipahami, jadi lebih paham. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Listen and circle, dengarkan dan beri tanda lingkar. Ini contoh udah ada nomor 1. Iya, 38. Kita lihat gambar ya. What does Mrs. Neneng do in the kitchen? Jawabannya cooks. Ya, dia lagi memasak. Nomor 2, what does Joshua do in the bedroom? Dia lagi tidur ya. Studies, belajar, sleeps, tidur. Maka yang kita pilih sleeps. Nomor 3, what does Cici do in the living room? Apa yang Cici lakukan di ruang tamu? Watches TV or studies? Watches TV, menonton TV, atau lagi belajar, studies? Ya, ayah watches TV. Yang berikut, what does Made do in the living room? Studies or plays? Dia lagi belajar atau sedang bermain?
Studies ya, dia lagi pemegang buku. Maka studies. Yang berikut, what does Aisyah do in the dining room? Eats, sleeps. Makan atau tidur? Dia lagi makan ya, maka kita pilih A. Dan yang terakhir, what does Bagas do in the bedroom? What does Bagas do in the bedroom? Apa yang Bagas lakukan di kamar tidurnya? Apa yang dilakukan Bang? Plays, studies. Bermain atau belajar? Dia lagi belajar ya, maka kita pilih studies. Oke, mungkin seperti itu dulu ya adik-adik untuk part ini. Untuk part selanjutnya atau halaman selanjutnya akan kita bahas di video yang berbeda ya. Baik, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, nah tadi kita yang kamu tonton tadi itu adalah pelajaran kita. Jadi Miss mau nanya, ada berapa tadi subjek? How many subject? Ada berapa subjek nak? Ada? 5. Ada? No. It's wrong. Ada berapa nak? 6. Subjek tadi yang pertama,
Oke, good. Apa ini nak? Clap your hand. Beri tepuk tangannya. Oke. Nah, di sini ada kalimatnya take a bath. Artinya apa? Mandi. Take a bath. Artinya mandi. Oke, buat terbuka grup 1. Beri tepuk tangannya lagi nak. Oke, grup apa lagi nak? Oke, untuk grup 1, karena mereka bisa menjawab, dikasih apresiasi, yaitu hadiahnya. Nanti kita bagi-bagi ya nak ya. Oke, untuk grup 3. Siapa di antara kamu? Sri dulu lah. Ayo. Oke, tahu nak? Ya, itu aja. Ambil. Nanti semua dapat ya nak. Nanti ada tugas ini dulu ya nak ya. Nah, di sini. Ini spidolnya nak. Iya, sit down please. Duduk nak. Iya, duduk. Nanti disunjuk ya nak. Good job, mantap. Artinya apa nak? Artinya apa ini? Tadi. Apa? Tadi belajar. Clap your hand, beri tepuk tangannya. Oke, buat saja. Thank you. Your apresiasi. Oke, untuk bertiga. Si Jaka, Amir. Gantian nak ya. Amir aja. Ya, Kaira. Mana yang depannya nak? Ya, thank you. Selamat buat Jaka. Apresiasi nak. Henry. Nah, ini untukmu. Anak kamu bisa menjawab. Thank you. Putra. Ayo duduk, sit down please. Ya Putra. Bagus. Good job. Artinya apa nak? Cook. Artinya? Nah, sekarang please kasih 2 orang. Tidak melalui stop. Ini tidak mau ada suara. Tetapi misalnya tangannya yang bermain dulu bagus. Yang sudah dapat tidak boleh lagi nak. Ya, yang sudah dapat tidak boleh lagi duduk. Hanya 2 orang, ya nak? Oke, hanya 2 orang. Dari ini terserah ya, Miss. Tuh, kalau bisa angkat tangannya. 1, 2, 3. Lagi 1. Lagi 1. Udah. Ayo, lagi 1. Maju nanti. Aduh, tadi. Sudah dapat tadi kan? Udah. Ganti ya, Mak. Sini. Hakimin. Aku belum dapat. Hati-hati. Ayo. Yang mana? Dapat. Dia dulu katanya. Kakak, ayo maju. Yang mana ni? Oke, good. Tunggu lagi ya. Thank you lagi ya.
Ada TV, ada lemari. Kalau dia di mana fasilitasnya? Kalau di kamar ada tempat tidur, ada bantal, ada kaca. Kalau dia di kamar mandinya ada apa? Ada gayung, ada air, ada sampo, ada gosok gigi, ada bak. Kalau dia di garasi ada mana? Mobil, ada kereta. Nah itu ada sepeda. Itu bagian-bagian di dalam rumah atau di ruangan. Ini pelajaran untuk minggu depan. Oke, itu minggu depan ya nak ya. Oke, untuk minggu depan. Nah dipelajarin ya nak, dicari. Lalu kamu baca dan hafal di rumah. Apa aja bagian-bagian yang ada di rumah? Contohnya nanti di situ ada. Iya, dihafal ya nak ya. Oke. Nah semuanya sudah dapat kan? Itulah pelajaran kita untuk minggu depan. Jadi kamu harus tahu apa bagian-bagian di rumah. Contoh tadi nak, di ruang tamu ada apa? Jam. Ada apa nak? Jam. Yaitu clock. Oke, paham? Jangan lupa dipelajari ya nak. Oke, thank you. That is all our lesson. Thank you for your attention. See you next time. See you, bye-bye. Now, sekarang tutup bukunya, simpan bukunya, masukkan ke dalam tas, kita akan pulang. Masukkan ke dalam tas, ya masukkan semuanya ke dalam tas ya nak. Simpan bukunya, kita akan pulang. Ya, buku ini kak Wis. Semua masukkan nak ke dalam tas. Semua masukkan ke dalam tas dengan kertas-kertas yang dikasih lembar jawabannya. Tadi lembar jawaban itunya mana nak? Kelompoknya tadi mana? Sama individunya, bukunya. Just collect. Ini aja, yang ini. Iya, yang ini aja. Iya, yang ini aja. Iya, yang enggak. Yang ini aja. Masuk ke bukunya nak. Ya dulu nak, kita tulis. Semua dibawa, semua dibawa. Nah, semua dibawa, oke. Ambil dulu, ambil semua. Oke, dibungkus semua, jangan ada lagi yang tinggalkan. Kita mau pulang. Ya semua, semua nak, oke. Simpan bukunya, kita akan pulang. Sudah? Simpan bukunya, kita akan pulang. Semua simpan dulu, simpan. Ini simpan lah, masukkan ke dalam tasnya. Sudah? Oke. Sit down please, duduk yang rapi kembali. Duduk yang rapi kembali. Kita akan berdoa. Oke, thank you. Before we go, let us pray and ice breaking. Oke, this akan bikin ice breaking lagi anak ya. Oke, kita akan ice breaking, yaitu clap the back. 1, 2, 3, go. Stand up. Stand up nak. Oke. Satria, fokus. Ayo nak. Nanti nak Satria. Oke ya nak. Kita akan buat ice breaking sebelum pulang. Satria, simpan dulu. Udah nak, udah. Letakkan dulu nak. Kita akan pulang ya. Udah, oke. Clap the back. I am the best. You are the best. We are the best. Best, best, best. Yeah. Oke. This ada pantun. Pantun penutup. Oke. Pulang sekolah membeli tomat. Membeli tomat bersama Daya. Anak kelas 4 berjiwa semangat. Belajar sepanjang hayat. Bagus. Nah sebelum kita pulang, kita berdoa. Sebelum berdoa kita bernyanyi ya nak ya. Ingat
Before we start, Before go home, let us pray together.